Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, ustadzah lingkungan Masjid Al-Istiqamah, segenap pengurus Mushola Al-Istiqamah serta hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tidak hanya terbatas pada pertemuan malam ini saja, tapi semua dari kita nantinya bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini tema kita tentang nuzulul Quran. Tentang nuzulul Quran, peringatan setiap tahun insyaallah kita peringati bersama. Tapi lebih dari itu, di malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama adalah saya ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Surat apa, Pak? Al-Furqan ayat, bagaimana bunyinya? Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabb, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, kaumku menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang diabaikan. Ini dulu loh, 1400 tahun yang lalu. Rasulullah sudah mengeluhkan terkait keadaan kaum muslimin ataupun juga orang yang belum Islam. Ternyata banyak manusia yang mengabaikan Al-Quran. Kalau di Masjid Al-Istiqamah, Pak, insya Allah rata-rata sudah khatam sekali ini. Insya Allah ya. Ramadan minimal sekali, siap insya Allah? Insya Allah. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan banyak manusia yang mengabaikan Al-Quran. Hari ini Bapak Ibu saya tanya, putra putrinya sering buka Quran apa buka HP? Qurannya di dalam HP, Pak Ustadz. Alhamdulillah, Qurannya di dalam HP anak sekarang. Alhamdulillah. Wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kalau hari ini gambaran umat meninggalkan Quran lebih dahsyat lagi. Saya kebetulan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman banyak ngisi di beberapa kampus. Kenalan saya juga banyak dari jurusan agama Islam. Hari ini ada mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam, mohon maaf, baca Qur'annya banyak yang amburadul. Ramadan kurang beberapa hari ada yang datang ke saya, alhamdulillah Pak Ustadz, saya diamani jadi imam tarawih. Alhamdulillah, anak muda amanahnya imam tarawih. Lalu saya sampaikan begini, tolong dibacakan Quran, tolong baca. Yang biasa kamu jadikan imam itu bagaimana? Surat apa? Bacalah dia surat yang akan digunakan untuk tarawih.
Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Salah apa betul? Loh, salah. Memang Masjid Al-Istiqomah bisa nyalah-nyalain orang gitu. Artinya di lingkungan Musola Al-Istiqomah ini semuanya paham Quran, alhamdulillah. Begini ini kenyataannya, dia itu S1 pendidikan agama Islam. Tentu kayak saya ini yang hari ini berkecimpung di dunia pendidikan, hari ini ngajar Quran, tentu miris. Ya Allah, yang model begini saja jadi imam. Dan itu artinya dia dipercaya di masyarakat. Tapi ternyata Qurannya masih kurang. PR kita semuanya. Saya tidak bahas tentang bagaimana Quran turun, tapi lebih kepada ayo kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pengurus musola yang harus kita pikirkan bagaimana generasi Islam setelah kita ini semuanya menjadi ahli Quran. Pak Ustadz, saya orangnya nggak mondok loh Pak Ustadz. Saya ini ngajinya masih kurang. Terus gimana? Kontribusi, gimana caranya pendidikan Quran ada di daerah ini. Di musola ada pendidikan Quran. Ada, alhamdulillah. Taman pendidikan Quran ya, alhamdulillah. Dan ini sebenarnya selaras di dalam surat Fussilat ayat 26. Surat apa? Fussilat ayat 26. Ada satu ayat yang luar biasa harus kita renungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir itu berkata, jangan dengerin Quran. Jangan dengerin Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan kalau Al-Quran dibacakan, tolong kamu berisik, bikin keributan, supaya apa? La'allakum taghlibun, supaya keberisikan itu bisa mengalahkan Quran. Hari ini kira-kira yang mengalahkan orang Islam dari membaca Qurannya banyak atau sedikit? Tantangannya. Tantangan manusia sekarang supaya nggak deket Quran kira-kira banyak apa sedikit? Banyak banget. Kalau dulu waktu saya kecil Pak, waktu saya kecil di kampung, itu anak-anak kecil kalau setelah tarawih rebutan mic untuk tadarusan. Hari ini ada anak-anak SD rebutan mic tadarusan di musola masjid? Hari ini ada? Belum? Nah, belum. Ini insya Allah besok atau malam ini mulai kayaknya. Bukan karena nggak mau, Pak. Bukan karena nggak mau. Tapi banyak kaum muslimin memang tidak bisa ngaji. Ini PR kita bersama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat Quran ini nggak mungkin sengsara. Nggak mungkin. Orang yang ngaji Quran, belajar Quran, nggak mungkin sengsara. Itu janji Allah. Lihatlah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Quran yang kita baca hari ini dengan yang dibaca Umar kira-kira sama atau tidak, Pak? Sama. Quran yang kita baca hari ini dengan yang dibacakan oleh Rasulullah sama atau tidak? Sama. Lihatlah sahabat mulia Umar. Dulu Umar ibn Khattab itu ketika masuk Islamnya ceritanya beliau pengen bunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar rumah bawa pedang. Orang Arab itu bawa pedangnya ada maknanya. Kalau pedangnya lurus ke bawah itu berarti damai. Ya bawa pedang biasa kayak orang Sunda diselipin golok mesti kan. Kalau pedangnya lurus berarti itu biasa-biasa saja. Tapi kalau pedangnya agak serong ke depan, itu berarti tandanya ada yang mau dibunuh. Lah Umar pedangnya serong ke depan begini. Artinya ada yang mau dibunuh. Ketemu orang di jalan, Umar,
Kamu mau kemana? Aku mau buat perhitungan dengan Muhammad. Dia mencerai-beraikan umat kita, orang Quraisy. Akhirnya singkat cerita diberitahu, ngapain jauh-jauh? Itu adikmu Fatimah sudah masuk Islam. Adik kandungmu sudah masuk Islam, kok jauh-jauh kepada Muhammad? Datengin dulu keluargamu. Betul, Umar kaget. Hah? Adik saya masuk Islam? Ya. Datang ke rumahnya. Di rumahnya di sana ada Fatimah, ada adiknya Umar, di sana ada Khabbab ibni Arat. Lalu kemudian setelah diketok pintunya, singkat cerita Umar masuk, marah-marah, adiknya dipukul sampai berdarah. Lalu singkat cerita dikatakan, kamu tadi baca apa? Tidak ada. Ada, saya dengar kamu baca sesuatu. Ternyata ada lembaran Quran di sana. Bawa ke sini lembaran Qurannya. Tidak boleh. Kamu itu masih najis ya Umar. Kamu masih najis, nggak boleh megang ini. Saya janji tidak akan apa-apa. Baik, kalau begitu kamu mandi dulu. Umar mandi. Setelah itu dibacakan potongan ayat itu. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sampai beberapa ayat. Toha, kami Allah tidak menurunkan Quran supaya kalian sengsara. Tidak. Quran turun bukan untuk menyengsarakan, tapi Quran turun untuk membahagiakan. Lalu setelah Umar amati, ya Allah, selama ini yang saya musuhi. Perkataan yang indah begini ini yang saya musuhi. Tidak mungkin ini ngajak kepada keburukan. Kalau begitu, sekarang aku mau masuk Islam. Tuntun aku kepada Rasulullah, aku mau masuk Islam. Betul, waktu itu Rasulullah sedang di rumahnya Arqam ibni Abil Arqam. Di sana ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Lo ngintip, siapa ini? Siang-siang datang ke sini. Oh, Umar. Mau apa dia ke sini? Kalau dia berbuat baik, dia pasti masuk Islam. Tapi kalau dia mau berbuat keburukan, kita habisin dia. Ternyata Umar di rumah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Umar itu baru dengar, baru baca beberapa ayat, Pak. Langsung jadi baik, langsung jadi pembela Islam. Kita kira-kira sudah dengar berapa ayat kita? Di Islam dari kecil kita ini. Tadi imam kita sudah membacakan berapa ayat itu? Apakah kita sudah berubah menjadi lebih baik? Insya Allah. Ilmu Quran itu banyak. Ini waktu saya terbatas ya. Sampai jam 10 cukup nggak ini? Sampai sahur kali ya? Masya Allah. Waktunya 3 menit lagi insya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini rata-rata orang Indonesia itu biasanya baru belajar membaca, sudah mulai bagus, sudah puas. Pak Ustadz, anak saya udah kelas 6. Nah, terus gimana? Nah, bentar lagi SMP Pak Ustadz, ini libur ngajinya udah. Ini mau ujian soalnya. Jadi pamit Pak Ustadz, saya nggak ngaji anak saya. Kenapa? Mau ujian. Akhirnya apa? Mulai SMP, Pak Ustadz anak saya SMP, jadi sekarang banyak les, jadinya nggak ngaji. Merasa anaknya sudah cukup belajar Qur'annya. Gara-gara itu akhirnya apa? Qur'annya kalah. Saya itu ngajar ngaji anak-anak. Ada orang tua yang izin. Izinnya apa? Anaknya nggak bisa ngaji karena mau latihan tari balet. Ustadz ini nggak bisa ngaji, kenapa? Tari balet. Ya Allah, balet muter-muter itu loh. Ngajinya kalah. Pak Ustadz, anak saya ada les renang, kebetulan jadwalnya ngaji bentrokan ini. Nah, terus gimana? Ya anak saya renang kalau hari ini nggak hadir, jadi kalah dengan renang.
Akhirnya apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak anak-anak kaum muslimin orang tuanya meninggal, doa pun nggak bisa. Na'udzubillah. Doakan orang tuanya saja nggak bisa. Saya biasa keliling kuburan-kuburan Jabodetabek. Apa yang terjadi? Apalagi kalau sudah menjelang hari raya, menjelang puasa, ada orang pakai jas, baju koko rapi di depan kuburan. Apa yang dilakukan? Pak, mau didoakan orang tuanya? Oh iya, nggak apa-apa, ayo doakan orang tua saya. Nggak bisa doa sendiri. Masa sudah di kuburan, itu aja masih nyari orang untuk ngajiin, untuk doakan. Ya Allah, apakah begitu umat Islam hari ini? Ilmu Quran banyak. Kalau kita baru membaca Quran, itu baru dasarnya. Baca doang. Sudah belajar membacanya SD, baca lagi ketika udah sepuh. Baru ingat-ingat, sudah sadar-sadar, udah, loh, rambut saya udah putih, loh, sudah punya cucu saya ini. Wah, cucu saya udah 5 ini. Tiba-tiba lihat imam, bacaannya bagus, tiba-tiba, ya Allah, seandainya dulu saya belajar Quran. Wah, saya mulai lagi aja lah, mulai. Umurnya sudah 60, ngajinya Iqra lagi. Tidak buruk, itu bagus sekali. Tapi yang generasi muda sekarang jangan terlambat. Ayo, musola al-istiqomah ini gotong royong. Yang anaknya belum ngaji, dingajikan. Musolanya berbenah, lebih maju lagi pendidikannya. Tempat saya di Banyuwangi sono, hari ini di masjid TPA-nya santrinya nggak banyak, cuma 300. Banyak itu. Sekolahnya sekolah umum, kalau pagi ya SMP, ya SD sekolah. Ngajinya dimulai dari, ada yang jam 2, ada yang mulainya setelah asar. Tahu bapak-bapak pencapaiannya berapa? Ada yang hafalannya 10 juz mutkin. 10 juz mutkin, santrinya 300. Sekarang yang SMP SMA ada wadahnya lagi. Wadahnya apa? Ngaji diniyah. Setelah maghrib sampai jam 9 malam. Dan itu rata-rata mereka yang ngaji, itulah yang prestasinya di sekolah umumnya pasti juara. Hari ini begitu. Dekat Quran insya Allah. Ngaji tidak mengganggu kegiatan sekolahnya umum sama sekali. Bahkan mendukung itu. Maka mari, harapan kita, kalau tadi ada yang mengatakan, orang kafir mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an. Makanya orang-orang musuh-musuhnya Islam itu sekarang buat permainan-permainan, buat game-game, buat apapun yang bisa menghalangi orang Islam untuk baca Qur'annya. Makanya kalau anak-anak muda HP-nya sudah miring, tahu HP miring, Pak? Tahu ya? Nah, anak kalau main HP kan begini nih. Kalau saya alhamdulillah normal begini. Anak sekarang begini nih. Main game ya. Kira-kira cukup nggak 3 jam sehari? Nggak cukup. Main game 3 jam nggak cukup. Ini sekarang di musola ini yang anak muda mana? Oh, muda semua, alhamdulillah. Muda semua, alhamdulillah. Kita husnudzon pemudanya, sholatnya di musola yang situ, sama masjid yang di sono. Sekali lagi saya mengajak, ayo bondong kita belajar Quran, bahu membahu betul-betul. Saya tutup dengan cerita kisah di Kelapa II situ. Saya diceritakan oleh salah satu jamaah, Pak Ustadz, kita dulu itu pensiunan semuanya. Karena sudah pensiun, ternyata kita itu sadar diri, ternyata ngaji itu penting. Akhirnya saya dan kawan-kawan itu ngaji. Ngaji semangat, kita manggil guru ngaji. Salah satu teman kita ngaji, itu ngajinya paling sulit, terbata-bata. Sulit ngajinya. Di hari itu kita kasihan betul, teriak-teriak kalau ngaji sudah sepuh. Disimak oleh gurunya, hari itu kita ini yang dengarkan saja kasihan. Wah, suaranya sudah begitu, berat ngajinya terbata-bata. Ternyata hari itu ketika waktu ngaji teriak-teriak, tiba-tiba beliau itu ambruk dan meninggal saat ngaji. Insya Allah husnul khatimah. Orangnya dekat dengan rumah saya sini.
yang cerita, kawan jamaah ngaji saya. Padahal sebelumnya kita kasihan, ngajinya sulit tapi semangat. Setelah melihat beliau ngaji lalu meninggal saat membaca Quran, lalu kita kasihan pada diri kita ini. Ya Allah, nanti saya gimana? Lalu kita mengasihi diri kita sendiri, lalu saya nanti gimana? Ya Allah, yang cerita sekarang masih hidup beliau, masih ngaji dengan kita biasanya. Maka kita yang hari ini masih diberikan kesempatan, ayo baca Quran. Kalau belum bisa membaca secara banyak-banyak, hafalan kita apa? Bisanya kulhu, baca berulang-ulang. Baca kulhu 3 kali sama dengan khatam Quran. Hadisnya jelas. Baca kulhu tiap hari pakai wirid kulhu. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, barang siapa ketika hidupnya membiasakan satu amalan, meninggalnya tidak jauh dari kebiasaannya. Ahli sujud, ahli sholat, meninggalnya insya Allah nggak jauh dari sajadahnya. Ahli Quran, ahli ngaji, meninggalnya insya Allah nggak jauh dari Qurannya. Ahli zikir, meninggalnya nggak jauh dari tempat zikirnya. Ahli dugem nggak jauh dari itu karaoke-nya itu. Maka kita hati-hati, wabil khusus kita ini. Saya juga sudah umurnya di atas 30 tahun. Saya juga hati-hati. Nah, kalau jatahnya umurnya 33, tinggal berapa? Tinggal setahun lagi saya. Iya, tapi kan meninggal kan nggak nunggu tua. Iya kan? Nggak nunggu tua. Maka kita saling nasihatin begini, ayo istiqomah dalam kebaikan. Semampu kita, sebisa mungkin. Karena kalau sudah nanti malaikat Israel datang, buyar. Semua angan-angan kita buyar. Kita pengen ini, pengen itu, Israel datang, buyar. Ayo, hari ini malam nuzulul Quran. Kita usahakan, kita ngaji sebisa kita. Nggak bisa hafal banyak, hafalan yang ada di murojaah terus dan lain sebagainya. Boleh jadi lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang kita baca sebisa kita itu nanti menjadi syafaat pada hari kiamat. Jadi baginda Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, karena sesungguhnya Quran itu bisa memberi syafaat pada yang membacanya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita yang di rumah, semuanya menjadi ahli Quran, semuanya mendapatkan syafaat Quran, semuanya bisa menjadi ahli surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.